Lagi rame tentang Museum Holocaust Yahudi di Tondano, Minahasa. Ada pro dan ada kontra. Nah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua yang melihat video ini untuk berdiskusi dengan pikiran terbuka dan hati yang sejuk. Anda nanti bisa tuliskan di komen di bawah video ini tentang pandangan Anda tentang Museum Holocaust itu. Mari kita mulai. Sahabat Bahtera, menuai pro dan kontra tentang pembukaan Museum Holocaust di Tondano, Minahasa oleh komunitas Yahudi di Indonesia. Nah, bagi saya ini menarik karena yang diperdebatkan, yang diperbincangkan menjadi bias. Jadi urusan museum lari ke urusan agama, lari ke urusan politik. Nah, saya melihat video di TV One ya, debat untuk museum ini. Yang menarik bagi saya adalah ada peran MUI untuk menolak adanya Museum Holocaust. Nah, saya kurang tahu peran MUI ini apa untuk menolak Museum Holocaust. Seharusnya yang menolak Museum Holocaust ini adalah dari Dewan Museum Indonesia atau pemerintah Indonesia yang mengurusi museum, karena tentang museum ini sudah ada peraturannya tersendiri. Tetapi saya tidak tahu. Kalau Anda tahu tentang peran MUI terhadap museum, mungkin Anda nanti bisa menuliskan di kolom komentar. Tetapi jangan tergesa-gesa dulu. Kita masuk pelan-pelan tentang akar permasalahan ini. Sahabat Bahtera, mari kita lihat. Kalau Anda yang belum tahu tentang Holocaust, Anda bisa googling sendiri ya, tentang pembantaian umat Yahudi pada saat Perang Dunia Kedua. Walaupun tentu saja kita garis bawahi, ada yang berpendapat itu hoax dan ada yang berpendapat itu real, terjadi beneran. Kemudian data-datanya juga simpang siur. Jumlah yang dibunuh dengan genosida itu juga simpang siur. Data dari sini berbeda, data dari sini berbeda. Tetapi ini tidak ubahnya dengan G30 SPKI. Sampai sekarang kita pun masih simpang siur. Siapa pelaku G30 SPKI? Berapa korban orang-orang saat itu yang dianggap PKI? Kuburannya di mana? Datanya apa? Semuanya juga simpang siur. Jadi kalau kita perbandingkan, sama saja. Jadi kita tetap tidak akan mendapat data yang akurat. Tetapi setidaknya saya sangat mengapresiasi keinginan dari para pendiri museum ini di Indonesia bahwa ini adalah bentuk edukasi kemanusiaan. Ini saya setuju. Bentuk edukasi kemanusiaan itu saya setuju agar generasi-generasi nanti tidak mengulangi peristiwa-peristiwa yang sama. Atau paling tidak, kalau itu merupakan ideologi. Jadi Nazi Jerman saat itu mempunyai ideologi yang dikabarkan akan memusnahkan umat Yahudi, dan itu tidak terulang untuk sisi apa saja, untuk agama apa saja. Jadi dari sisi edukasi, saya sangat setuju. Edukasi untuk kemanusiaan agar tragedi-tragedi ini tidak terulang kembali. Oke, tapi masalahnya adalah, ini yang jadi masalah sebetulnya, akar masalahnya adalah pendirian museum. Tepat nggak ada museum tentang Holocaust di Indonesia? Ini kita pisahkan dulu ya, karena banyak sekali komentar-komentar yang saya lihat di video-videonya TV One, video-video yang membahas itu mencampur adukkan antara Judaism, itu keyakinan, dengan Zionis, gerakan politik, dan dengan Israel, negara. Jadi ada tiga hal yang dicampurkan. Kalau sudah Yahudi, Judaism itu Zionis. Kalau sudah Zionis itu Israel. Nah ini kan sama saja ketika ada orang yang mempunyai pikiran bahwa Islam itu ISIS. ISIS itu teroris. Otomatis kemudian dia mengatakan Islam itu teroris. Nah, umat Islam juga tidak mau kan dianggap bahwa semua Islam itu ISIS. Enggak. Karena apa? Karena ISIS itu adalah gerakan politik
Islam itu adalah keyakinan. Nah, kalau kita bicara negara, ada negara Islam, ada Arab Saudi. Jadi ini hal yang berbeda. Yahudi belum tentu Zionis. Yudaism itu keyakinan. Keyakinan beragama, Yudaism. Zionis gerakan politik. Jadi ketika kita berpikir tentang Yahudi, jangan kemudian lantas kita berpikir itu Zionis. Banyak yang berpendapat mengatakan bahwa ketika Museum Holocaust di Indonesia didirikan, memberikan kesempatan Zionis untuk menguasai Indonesia. Nah, ini perlu kita bedakan gerakan-gerakan itu. Sekali lagi, keyakinan berbeda dengan gerakan politik, berbeda juga dengan negara. Jadi kita pisahkan, apa itu Yahudi, apa itu Zionis, dan apa itu Israel. Jadi jangan dicampur adukkan dengan masalah Palestina juga. Kita sudah bicara sangat bias sekali, ini pendirian museum loh. Kemudian dibawa ke ranah agama, kemudian dibawa ke ranah politik. Maksud saya begini, sahabat semuanya. Kita melihat dulu, mengapa kok pemerintah, saat itu ada perwakilan dari pemerintah yang mengatakan tentang peraturan tentang museum. Sebetulnya akar masalahnya di sini. Apa sih museum itu? Saya bacakan ya, museum itu apa. Oke. Museum itu adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan terbuka untuk umum. Oke, itu definisi yang sangat umum sekali ya. Kemudian, menurut peraturan pemerintah tahun 1995, nah ini ada peraturan pemerintah 1995 tentang museum. Museum adalah lembaga tempat menyimpan, merawat, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budidaya manusia, alam, dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi ini jelas sekali peraturan pemerintah tahun 1995 bahwa museum itu adalah sebuah lembaga yang intinya untuk upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi, kalau itu pelestarian kekayaan budaya bangsa, definisi museumnya dia akan menunjukkan atau memamerkan artefak. Nah, ini juga harus kita garis bawahi. Artefak itu apa sih? Oke, artefak. Artefak itu merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contohnya artefak adalah alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam, dan kemudian ada tanduk binatang. Barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum, sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. Artefak. Oke, nah sekarang banyak orang yang salah kaprah. Saya contohnya, saya mempunyai koleksi. Saya punya koleksi foto banyak. Dan foto saya bukan foto hasil karya saya ya. Hasil karya replika. Saya mempunyai foto hasil karya orang lain. Saya replika, kemudian saya print sendiri. Kemudian saya punya satu ruangan luas memuat foto-foto tentang Perang Dunia Kedua. Nah, apakah koleksi saya di dalam satu ruangan untuk menampilkan foto-foto replika itu bisa disebut museum? Tentu tidak. Kenapa? Karena itu bukan artefak. Dan itu bukan foto hasil karya saya. Nah, itu disebut apa? Menampilkan koleksi ini. Disebutnya adalah galeri. Jadi kadang kita salah menafsirkan antara galeri dan museum. Tidak serta-merta orang kolektor ya, kolektor yang punya koleksi apa saja, kemudian dia bisa mendirikan museum. Dia bisa mendirikan galeri untuk memajang karya-karya yang dia punyai atau koleksi yang dia punyai. Nah, kalau tentang museum tadi sudah jelas di peraturan pemerintah tahun 1995, saya ulangi lagi. Bahwa museum adalah tempat menyimpan, merawat, mengamankan,
dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia dan lingkungan guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Nah, ini ada highlightnya. Highlightnya adalah pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi selama peraturan pemerintah tahun 1995 ini tidak diubah, maka definisi museum di dalamnya itu harus mengandung upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Ini museum, definisi museum di Indonesia. Jadi siapapun orangnya yang mau mendirikan museum, apapun yang ada sebagai koleksi di museum itu harus mengandung upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Jadi museum di Indonesia, koleksi-koleksi di dalamnya itu adalah upaya untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa. Nah, sebetulnya masalah yang sangat mengakar itu simpel. Itu museum. Museum akar masalahnya bukan tentang agama, bukan tentang sentimen terhadap Yahudi, bukan tentang intrik politik, bukan tentang ketakutan kalau museum Holocaust ada di Indonesia nanti kemudian kita akan dikuasai oleh Zionis. Sebetulnya ketakutannya bukan di sana. Peraturannya jelas, pemerintah 1995. Nah, kalau saya mau membuka museum, apakah barang-barang yang akan saya koleksi di sana, yang saya tunjukkan ke umum itu merupakan upaya perlindungan terhadap artefak itu atau tidak? Merupakan upaya untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa atau tidak? Kalau saya punya keris banyak dari berbagai macam kerajaan, atau bahkan kemudian ada benda-benda dari kerajaan yang mungkin dulu dititipkan kepada saya, dan saking banyaknya, saya bisa mendirikan museum tentang itu. Untuk apa? Untuk melindungi artefak itu dan untuk melestarikan kekayaan budaya. Karena keris, benda-benda dari kerajaan itu merupakan kekayaan budaya kita, merupakan kekayaan budaya bangsa. Nah, sekali lagi, dari sisi kemanusiaan, saya sangat mendukung adanya edukasi tentang Holocaust. Jadi sekali lagi jangan dicampur adukkan. Untuk upaya edukasi kemanusiaan agar tragedi-tragedi semacam itu tidak berulang, tidak diulangi lagi, edukasi saya sangat setuju harus diberikan tentang tragedi Holocaust itu. Hoax dan tidak, itu adalah pro dan kontra. Data yang valid mana jumlahnya, itu adalah pro dan kontra. Dan tidak akan dapat sama. Sekali lagi, sama dengan data-data G30 SPKI yang sampai sekarang masih kontroversial. Tapi sekali lagi, karena ini masalahnya adalah museum, definisi museum tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kalau yang ditampilkan itu foto-foto replika dari Holocaust, tentu itu tidak termasuk upaya untuk melindungi artefak dari hasil budaya di Indonesia dan bukan merupakan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Ini yang paling penting. Nah, saya sempat melihat di foto-foto di internet ada museum Holocaust yang di Amerika, itu ada artefaknya, yaitu sendal. Sendal, kemudian bekas baju, ya, sendal yang ditemukan di camp pada saat Yahudi itu digenosida. Ada sendalnya, itu artefak. Ada bukti material yang harus dilindungi, itu artefak. Tetapi sekali lagi, kalau itu foto-foto yang kita pajang, dan kita bisa belajar dari sana tentu saja. Tetapi itu bukan artefak. Dan barang-barang itu tidak merupakan upaya untuk melindungi dan melestarikan kekayaan budaya bangsa. Sekali lagi, ini penting sekali kita pahami bersama di peraturan pemerintah tahun 1995 tentang museum. Jadi kalau saya mau mendirikan museum, tentu saja pertanyaan untuk diri saya sendiri adalah, apakah barang-barang yang menjadi koleksi saya itu adalah barang-barang yang diupayakan untuk saya lindungi dan untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa atau tidak?
Itu pertanyaan yang paling mendasar. Jadi jelas ya, karena ada definisi di Peraturan Pemerintah 1995 tentang museum, akar masalahnya adalah museum. Jadi, bila saya mendukung tentang edukasi, humanisme, edukasi tentang kemanusiaan dari peristiwa Holocaust agar generasi-generasi yang akan datang itu bisa berempati dan tidak mengulangi peristiwa-peristiwa yang sama, maka tentu saja bentuk dari museum seharusnya tidak perlu secara ego dipertahankan. Kalau tujuannya adalah edukasi. Mudah-mudahan video ini sampai ke para pembuat museum ya, sehingga bisa menjadi pertimbangan. Kalau pertimbangan Anda, para pembuat museum Holocaust itu adalah untuk edukasi dan pusat studi tentang apa itu Holocaust, mengapa Holocaust terjadi, apa peran Nazi terhadap peristiwa itu, kemudian terjadi tahun kapan dan segala macam ya, sebagai pusat studi Holocaust, mestinya Anda tidak perlu mempertahankan bentuk museum. Kenapa? Karena museum sekali lagi sudah ada peraturan pemerintah tahun 1995 yang tadi saya bacakan. Kecuali peraturan pemerintah itu diganti ya. Nah, kalau tujuannya adalah studi dan edukasi, tidak perlu mempertahankan yang menjadi bertentangan dengan peraturan pemerintah, yaitu museum. Apa yang bisa dilakukan untuk membuka pusat studi dan pusat edukasi itu? Buka galeri. Karena galeri itu tidak sama dengan museum, sekali lagi. Museum menyimpan artefak. Galeri itu memamerkan koleksi. Nah, koleksi ini bisa menjadi pusat studi, bisa menjadi pusat edukasi. Dan ketika kita membuka galeri, perorangan itu bisa membuka galeri. Saya punya foto Perang Dunia Kedua, saya punya foto perang apa di Eropa, atau pada saat revolusi industri di Eropa gitu. Saya bisa membuka galeri untuk edukasi dan untuk studi. Karena galeri itu tidak ada hubungannya dengan politik. Tidak ada hubungannya dengan peraturan pemerintah. Jadi, kalau memang sekali lagi tujuannya adalah studi, edukasi, humanisme, dan kemanusiaan, agar kita bisa menghargai dan berempati tragedi-tragedi itu tidak terulang kembali, kalau tujuan utamanya itu, jangan pertahankan bentuk museum. Buka galeri. Galeri studi edukasi Holocaust yang ada di Tondano, Minahasa. Nah, ini skopnya sangat-sangat umum ya. Jadi tidak akan membawa pemerintah, tidak akan membawa politik, tidak akan membawa agama. Karena apa? Karena itu adalah galeri. Dan ketika kita tahu tujuan kita, tujuannya apa? Oh, untuk pusat studi, untuk edukasi. Ya sudah, yang dipertahankan adalah tujuan itu. Tujuan mulia untuk mengedukasi pusat studi kemanusiaan, agar manusia bisa berempati. Itu tujuan. Tentang bentuknya, jangan egois untuk dipertahankan karena tahu bahwa itu bertentangan dengan peraturan pemerintah tahun 1995. Jelas kan? Jadi karena barang-barang di dalamnya itu bukan merupakan upaya untuk melindungi artefak yang ada, itu foto, replika, bukan untuk melindungi artefak, dan bukan untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa. Jadi karena yang ada itu bukan untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa, jadi tentu saja bentuk museum tidak cocok. Museum hilangkan nama itu, ganti menjadi galeri. Galeri Pusat Studi dan Edukasi Holocaust di Indonesia. Tujuannya tercapai, yaitu mengedukasi tentang humanisme, mengedukasi tentang kemanusiaan. Oke, sahabat Bahtera, tentu saja Anda punya pendapat sendiri. Saya ingin Anda berbagi kepada yang lain, berbagi kepada saya, tentunya mungkin saja apa yang saya ceritakan, yang saya jelaskan tadi, ada yang salah, ada yang tidak lengkap. Anda bisa menambahkan di kolom komentar, Anda bisa setuju, dan Anda bisa tidak setuju. Tetapi saya menghimbau agar komen Anda
itu relevan. Relevan itu Anda bisa memisahkan antara keyakinan, politik, dan negara. Jadi Anda bisa memisahkan bahwa Yudaism itu bukan Zionis dan bukan Israel. Belum tentu, maksud saya. Jadi sama seperti tadi, bahwa Islam belum tentu ISIS. ISIS bisa mengaku Islam. Jadi kalau Islam belum tentu ISIS, artinya Islam belum tentu teroris. Sama, Yudaism belum tentu Zionis, dan Zionis belum tentu Yudaism. Karena gerakan itu berbeda. Jadi jangan dicampur adukan, apalagi Anda mencampur adukan dengan isu-isu Israel-Palestina. Sekali lagi, akar masalahnya adalah museum dan definisi museum yang ada di peraturan pemerintah tahun 1995. Jadi saya tunggu komen Anda, saya tunggu pandangan Anda, saya tunggu masukan Anda tentang isu pro dan kontra Museum Holocaust di Indonesia. Tetap hargai pendapat dan mari kita mencoba untuk menegakkan literasi dengan berkomentar secara relevan dengan bahasa-bahasa yang baik yang bisa kita pertanggungjawabkan. Terima kasih, saya tunggu komen dan pandangan Anda di kolom komentar tentang pro dan kontra Museum Holocaust di Tondano, Minahasa. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.